Pemirsa Media Nasional Tenarjus TV 9 langsung dari lokasi pemakaman yang bersengketa di Tangerang Selatan. Tanah wakaf untuk makam bisa berujung sengketa. Saya kurang tahu ya Pak ya, kalau bapak saya Di Kelurahan Ciputat Timur jadi dia nih orang pada nggak tahu sejarahnya. Terjadi persoalan lain dikhawatirkan warga adalah bila dikelola oleh Pemda akan dikomersialkan. Karena selama ini warga yang mengubur anak saudaranya tidak memungut biaya, hanya perlu dilengkapi identitas kematian untuk memastikan agama jenazah tersebut. Kita ikuti video berikut ini. Iya, Hamid, Pak Abdul Karim, bapaknya Rosan, Kamil, gitu, sama Tiban datang itu kumpul, ini baru menentukan mengurus siapa kira-kira Pak Amin juga kagak aman, kalau nggak paling 3 bulan ngurus. Dia pikir begini, aku kan gangguan, nah, ada di depan kan gitu. Jadi dia kembali lagi musyawarah, sekarang begini, datang lagi ke Mas Alim. Saya kayaknya kejauhan, mendingan di sini aja dah, Israel. Ya. Aku kirim ke dia. Terus di sono sama juga dia sama gua orang-orang sono. Yang lu abang gua sih. Terus Iwan sebagai saya sebagai pengurus makam. mulai tahun berapa? Saya tahun 92. Mulainya ya. Nah itu amanah orang tua saya. Orang tua saya dulu dari tahun lama dah 60-an atau tahun berapa itu memang yang ngurusin kuburan di sini orang tua saya. Nah setelah orang tua saya sakit diserahkan kepada Pak Majun besannya. Berapa tahun? Pak Majun ya kurang lebih sekitar 3 atau 4 tahun lah. Nah terus orang tua saya sakit tahun 91. Orang tua saya amanah. Tuh besok lusa gua nggak ada umur itu keramat lu urusin. Nah, bulan mulut sepiring siapa ya lu selamatin. Saya ini terus tahun 92 makam ini mau dibikin musola sama yayasan sama orang Bintaro. Nah saya dipanggil sama Pak Lurah Satiri. Dipanggil sama Pak Lurah Satiri, saya jelasin. Tahun berapa itu? Tahun 92. Nah, ini 92. Awal lah 92. Nah ini saya dipanggil sama Pak RT Samad. Nah diajak rumah Pak Lurah, saya cerita. Nah cerita Pak Lurah ini nitip ya Bang Tiwang itu yang ngurusin kuburan Pak Mahid. Ya saya nitip Bang Tiwang. Saya berjuang makam itu lama dari saya jabat sampai saya jadi lurah. Setelah saya jadi lurah itu makam itu udah wakaf. Udah nggak bisa diganggu gugat kepada siapapun. Nah itu udah wakaf. Itu di kelurahan atau di mana itu? Itu di rumah Pak Lurah. Di rumah Pak Lurah Satiri saya dipanggilnya. Ya disaksiin nama Pak RT. Masih jadi kepala desa, lurah? Aktif. Aktif, ya, masih aktif. Lurah aktif, Lurah Satiri. Itu. Nah setelah itu saya jalanin. Ini banyak preman Pak. Ya. Keramat saya dibikin dibikin bedeng, tukang sapu, sor, saya sedikit-sedikit saya benahin, sedikit-sedikit. Orang mati nguburin juga jalan susah. Nah, jalanannya, nah di atas hutan, ya saya babadin sedikit-sedikit. Ya berjuang saya orang kampung satu pun saya ajak kerja bakti nggak ada yang mau. Nah ganti Lurah Satiri, gantinya Lurah Saripudin. Tuh. Nah setelah Pak Lurah Saripudin bilang ya nanti Pak Tiwang bulan ini ngurusin makam ada gajinya. Ya saya kan syukur alhamdulillah. Begitu sebulan, 2 bulan, 3 bulan saya tanyain nggak ada. Saya minta beliin potongan mesin.
Ya mesin motong rumput, saya nggak sanggup ngoret. Nah setelah sekarang udah terang, udah rapi, saya bikin begini, tiba-tiba ada yang ngusulin ini tanah ini hak warisnya. Ya saya bingung, saya kan bukan ngurusin kuburan, bukan ngurusin hak waris, saya ngurusin kuburan. Nah datang ngurusin hak warisnya, saya tanya, ini hak waris lo diwakafin sama siapa? Sama Pak Abdul Karim. Waktu itu suratnya atas nama Pak Abdul Karim, pengurus makam Pak Mahid, wakilnya Pak Anen, saksinya. Itu Yang disebut tadi masih hidup sampai sekarang. Pak Abdul Karim meninggal duluan. Oh, duluan. Nah terus ada orang tua saya, mertua saya meninggal tahun 92. Nah tuh Pak Mahid. Itu, nah Pak Mahid meninggal, nah turunnya ke saya amanahnya sama Pak Lurah Satiri sama Pak Mahid. Nah ini tiba-tiba ada yang datang nanyain ahli warisnya wakaf. Nah saya tanya diwakafinnya kepada siapa? Kepada Pak Abdul Karim. Nah saya urusannya apa gitu Pak, ya urusan saya ini apa sama ini. Nah ini saya mau disingkirin dari sini. Nah sekarang kerja bakti kayu saya habis dibawain, saya botol, saya marah. Waktu penyerahan surat mandat sebagai pengurus di sini tertulis nggak Pak? Nggak ada Pak, cuman mulut. Sampai sekarang pun saya nggak pernah megang surat. Oh, nggak ada. Saya tuh nggak mentingin itu, saya yang penting kerja amanah orang tua itu sampai sekarang. Tapi warga sudah tahu. Ya bahwa tahu, saya kan diamanatin sama Pak Lurah Satiri, sama orang tua saya di kampung Pak RT. Di mana? Waktu itu di rumahnya Pak Lurah. Ya, di rumah Kepala Pak Lurah. Kades. Pak Lurah Berapa Satiri. orang di sana yang Ya, saksi sebagai ya banyak, saksi? ada ya kan saya dipanggil sama Pak RT, diajak ke rumah Pak Lurah. Nah saya diomongin sama Pak Lurah Satiri. Nah Pak Lurah Satiri nitip, ya suruh ngurusin ini karena yang ngurusin ini kan orang tua saya. Nah sekarang saya anaknya dititipin nama Pak Lurah Satiri. Cuman Pak Lurah Satiri ini amanah sama saya. Kalau orang Bintaro ada yang meninggal mau kubur di sini dikasih, karena ada perjanjian sama saya. Saya kan nggak ngerti itu perjanjian. Di sini yang dimakamkan dari berapa RT? Apa seluruh kelurahan Ini desa kelurahan rumah Rengas? semua Pak. Ini Semua. yang semua nguburin di sini. Ada orang Sunda, orang Jawa, orang Batak, orang Padang, boleh dikatakan ada. Tapi orang desa Rengas, nah orang pendatang saya pintain surat dari Pak RT, bahkan dari Pak Lurah saya pintain surat. Kalau orang kampung enggak. Itu. Ada administrasi segala macam? Nggak ada. Nggak ada. Saya pegawai sosial, soalnya pegawai sosial nggak ada yang bayar. Nggak, yang meninggal, maksudnya Ya, keluarga dari kalau yang meninggal saya pintain ongkos gali makam. Oh, Ya ongkosnya buat ongkos gali makam itu. perkiraan berapa? Berapa kira-kira itu? Ya Biaya? sekitar 1,5 sampai 1,5 2 juta sekarang ini. Ya. Nah kan saya bagi-bagiin, yang gali kuburan juga banyak, ada kebersihan. tukang sapunya, apanya itu. Nah sisanya ada sedikit, ada 100, 200 saya celengin karena nggak ada pembentukan pengurus, cuma saya doang. Nggak ada ketua, ada wakil, ada bendahara, jadi saya yang ngelola sendiri. Ada iuran nggak setiap bulan itu untuk warga yang Nggak semua? ada Pak. Nggak ada? Ya saya mohon maaf ini nggak ada Ah, sama nggak ada sekali. sama sekali. Jangankan puluhan, 1000 ya nggak ada dari RT atau dari apa. Saya ngarepinnya ya siapa yang mau ngurusin kuburan ini, ya ayo sama saya. Cuman kuburan nggak ada yang gaji. Nanti kalau ada yang mati, nah itu gali kuburan. Nah itu nanti saya kasih. Bisa 200, bisa 300 itu. Kalau perhatian dari dinas pemakaman sama atau dari kelurahan seperti apa Pak? Nggak ada. Nggak ada, ya? Ya sekarang saya suruh lapor sama Pak Lurah. Pak Lurah bukan urusan dia gitu. Ya kalau minta surat kematian saya dibikinin, tapi kalau untuk orang ini ngizinin Pak Lurah juga nggak berani, sampai camat juga nggak berani. Nah setelah itu Tangerang Selatan berdiri, ada bantuan dari Pemda, segala lampu, plang, itu dari Pemda. Itu masalah bantuan sekarang minta apa aja kan bisa gitu. Ya, itu aja. Nah sekarang ini lagi ribut warisan, saya kan bingung gitu. Dari mana itu yang ngeribut nggak tahu warisan? lah dari mana ya. Enggak. Itu nah sekarang dia mengakatinya kepada siapa, nah dia Iya. sama siapa gitu. Ya.
Itu aja. Ya. Hah? Tanya apa lagi? Cukup. Ya. Demikian pemirsa Media Nasional Tenar News TV9 langsung dari pemakaman di Pemakaman Karet. Karet di desa TPPU Karet. Bintaro Jaya sektor 2 Rengas. Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Demikian.